Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah membuat aplikasi rapot yang bisa memudahkan ibu bapak guru semua untuk mengisi rapot anak-anak. Selamat mengikuti. Ya, kita mulai saja teman-teman ya. Ini adalah tutorial cara mengisi rapot dengan sangat mudah teman-teman. Kita lihat ada nama siswa. Nanti agar nama siswa ini tinggal sekali klik semua nama siswa tercantum di dalam file ini tanpa kita lelah membuat banyak file teman-teman. Cuman di dalam satu file, di dalam satu aplikasi, semua nama anak-anak sudah terangkum semua. Kita contohin di kelas 3 nih teman-teman ya. Ya, kita lihat teman-teman. Di sini ada mata pelajaran, nilainya masih kosong nih teman-teman. Pendidikan agama Islam masih kosong nilainya. Nanti ini kita menggunakan aplikasi, membuat aplikasi satu nilai, tinggal kita klik satu kali, nanti semua nilai anak-anak bisa terangkum semua di sini teman-teman. Langsung dia berubah sendiri teman-teman ya. Nanti seperti nilai bahasa Indonesia nanti berubah sendiri. Matematika, seni budaya, pendidikan. Nah, yang harus kita buat dulu di sini teman-teman itu adalah datanya teman-teman ya, data yang kita butuhkan. Data apa saja yang kita butuhkan. Data yang kita butuhkan itu teman-teman banyak sekali ya. Adapun data-data yang kita butuhkan itu seperti nama siswa ya teman-teman, kita butuhkan data nama siswa dan NIS-nya ya. Kemudian nilai dari semua mata pelajaran. Nilai dari semua mata pelajaran. Kemudian deskripsinya ya. Deskripsi dari semua mata pelajaran. Itu yang kita butuhkan teman-teman. Kemudian kita buat datanya teman-teman. Data sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, nah seperti ini teman-teman. Ada nomor, ada kolom NIS, ya teman-teman. Kemudian ada kolom nama siswa teman-teman ya. Kemudian ada kolom nilai pendidikan agama. Kemudian deskripsi pendidikan agama. Kemudian nilai PKN. Kita buat dulu datanya di tempat yang lain ya. Deskripsinya, deskripsi PKN-nya apa saja. Kemudian nilai bahasa Indonesia dan deskripsi bahasa Indonesia.
nilai matematika, deskripsi matematika, nilai SBDP, kemudian deskripsi SBDP-nya, deskripsi PJOK-nya, nilai bahasa sasaknya kita buat di sini, kita isi dulu di sini semua nama siswa kita isi di sini dalam satu tabel. Deskripsi bahasa sasaknya, nilai bahasa Inggrisnya, kemudian deskripsi bahasa Inggrisnya. Ya, seperti itu teman-teman, kita buat dulu. Ini kan deskripsinya masih kosong ya teman-teman. Ini yang perlu kita isi dulu, deskripsi ini. Mulai dari deskripsi pendidikan agama, deskripsi PKN, deskripsi bahasa Indonesia, deskripsi matematika, dan deskripsi SBDP, dan semua deskripsi ya. Deskripsi PJOK, ada deskripsi Sasa, dan deskripsi bahasa Inggris. Ini yang kita buat dulu menggunakan rumus ya teman-teman, menggunakan rumus. Nah, ini yang perlu kita buat teman-teman ya. Kita cari bagaimana caranya kita membuatnya. Kita harus tentukan dulu keterangan deskripsi predikatnya ya. Kita tentukan dulu keterangan predikatnya atau deskripsinya, rentang nilainya teman-teman ya. Ini kita buat keterangan supaya menjadi acuan kita di dalam membuat rumus. Nilai 90 sampai 100 itu sangat baik. Nilai 80 sampai 89 itu baik. Nilai 70 sampai 79 itu cukup baik. Nilai di bawah 70 itu perlu bimbingan. Nah, itulah ya teman-teman yang menjadi acuan kita di dalam membuat rumus. Ini adalah yang menjadi acuan kita di dalam mengisi deskripsi di data rapot. Ini adalah yang menjadi acuan kita di dalam mengisi deskripsi di data rapot ya teman-teman. Terus saksikan teman-teman ya, data rapot mulai dari deskripsi. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Masih penasaran kan? Masih bingung kan? Kita akan menggunakan rumus fungsi logika ya teman-teman, fungsi logika komputer teman-teman. Kita akan menggunakan rumus fungsi logika komputer. Sebelum kita masuk ke dalam logika komputer, lalu bagaimana caranya? Sebelum kita masuk ke dalam logika komputer, kita harus menggunakan dulu, kita mulai dengan menggunakan logika bahasa Indonesia kita sendiri. Kita harus bisa bahasakan bahasa komputer itu ke dalam
bahasa Indonesia, teman-teman. Itu yang akan mempermudah kita di dalam membuat rumus-rumus logika komputer. Kita harus memakai bahasa kita dulu ya teman-teman, yaitu bahasa Indonesia. Pakai logika bahasa Indonesia. Ya. Kita mulai ya. Kita mulai menggunakan logika bahasa Indonesia. Kita mulai membahasakan logika komputer ke dalam logika bahasa Indonesia. Jika nilai pendidikan agama Islam, ya teman-teman, atau PAI, di atas sama dengan 90, maka itu sangat, dan nilai pendidikan agama Islamnya di bawah sama dengan, kalau ada sama dengannya berarti yang disebut itu termasuk ya teman-teman. Di bawah sama dengan 100, maka itu sangat baik. Nah, seperti itu logikanya teman-teman. Nah, ini adalah logikanya yang teman-teman, logika yang pertama. Ya, itu adalah logika yang pertama teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Jika nilai pendidikan agama Islamnya atau PAI-nya, nilai PAI itu kita singkat saja PAI ya. Kita singkat PAI biar tidak terlalu panjang. Nilai PAI-nya, jika nilai PAI di atas sama dengan 80 dan nilai PAI-nya itu di bawah sama dengan 89, itu maka deskripsinya baik. Deskripsinya baik teman-teman ya. Kemudian logika ya, di setiap kita kasih tanda petik ya, di setiap deskripsi. Logika yang ketiga, jika nilai PAI di atas sama dengan berarti 70, berarti 70-nya termasuk ya teman-teman. Dan nilai PAI di bawah sama dengan, kalau ada sama dengan berarti termasuk 79, 79-nya termasuk, maka itu petik 2 ya, keterangannya cukup baik. Kemudian logika yang selanjutnya, jika nilai PAI di bawah 70 berarti 70-nya tidak termasuk, di bawahnya berarti ada 69. Maka itu deskripsinya perlu bimbingan. Nah, ini adalah bunyi logika di dalam bahasa Indonesianya teman-teman ya. Ini logika di dalam bahasa Indonesianya. Ini adalah
rumus yang akan kita gunakan teman-teman ya. Ini adalah rumusnya. Jika dibaca di dalam bahasa Indonesia akan bisa kita baca seperti di atas ya. Ini adalah rumus yang kita gunakan jika dibaca di dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, kalau kita sudah paham cara membaca logika komputer ke dalam logika bahasa Indonesia, insya Allah kita akan bisa membuat rumus apa saja, teman-teman ya. Kita bisa membuat rumus apa saja di dalam logika komputer. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman, kita sekarang akan menjadikan rumus logika bahasa Indonesia itu ke dalam rumus logika komputer, teman-teman ya. Kita ubah menjadi logika komputer, bahasa komputernya. Kita ubah menjadi bahasa komputer. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, sekarang akan menyalin rumus dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa komputer ya teman-teman. Sengaja saya tuliskan seperti ini biar teman-teman lebih mudah di dalam memahami panduan-panduan yang saya berikan, teman-teman ya. Kita mulai saja. Dalam membuat rumus, jangan lupa ada tanda sama dengan. If, jika ya. If bahasa Indonesia, if buka kurung n itu dan. Kemudian buka kurung lagi, nilai bahasa Indonesia itu di atas sama dengan 90 dan dibacanya kembali dan pakai koma. Nilai PAI-nya di bawah sama dengan 100, ini maka ditutup koma, petik 2, sangat baik. Logika yang kedua, if buka kurung n buka kurung nilai agama Islam di atas sama dengan 80, koma, itu dibaca dan nilai agama lagi, kita klik nilai agama di bawah sama dengan 89, tutup kurung, koma, petik 2, itu baik. Logika yang ketiga, if lagi, buka kurung n, buka kurung, nilai agama lebih besar sama dengan 70 dan nilai agama lebih kecil sama dengan 79, tutup kurung, koma, petik 2, itu keterangannya cukup baik. Petik 2, kemudian kita koma. Kemudian logika yang terakhir, if lagi, if enggak perlu pakai logika yang terakhir ya teman-teman. If buka kurung if buka kurung ya, nilai agama, if buka kurung nilai agama itu di bawah 70, berarti 70 enggak termasuk, berarti
mulai dari 69 berarti ya. Itu nilainya, keterangannya perlu bimbingan. Ini rumus yang kita gunakan jika logika dalam bahasa Indonesia tadi kita bawa ke dalam logika komputer ya, bahasa komputer. Seperti ini teman-teman. Ya. Ini keterangannya baik. Kemudian jika nilai agama di atas sama dengan 70 dan nilai agama di bawah sama dengan 79 tutup kurung, ini maka keterangannya, deskripsinya cukup baik. Jika nilai agama tidak perlu kita taruh dan ya, karena sudah terakhir ya, tidak ada sambungannya ya, karena satu keterangan ini. Nilai agama di bawah 70 itu maka perlu bimbingan. Kita kasih tutup kurung sampai warna hitam ya, ketemu. Deskripsinya sangat baik teman-teman ya. Nilai 95 itu nilainya sangat baik ya teman-teman. Kita cek di deskripsinya apakah benar nilai 90 sampai 100 sangat baik. Berarti rumus kita sudah sesuai ya teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kita melihat deskripsi untuk nama anak-anak yang lain, tinggal kita tarik, ada di pojok bawah kanan ya, kan ada kotak kecil, itu tinggal kita tarik, akan ketemu hasil ya. Kalau 80 baik, 75 cukup baik, 97 sangat baik, dan seterusnya ya teman-teman, sesuai dengan deskripsi nilai interval anak-anak di kolom deskripsi tadi. Kemudian untuk melihat deskripsi yang lain, deskripsi PKN, deskripsi bahasa Indonesia, deskripsi matematika, dan selanjutnya tinggal kita copy paste teman-teman ya. Tinggal kita copy paste saja teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman. Tinggal kita copy paste. Klik kanan pada kolom deskripsi itu, copy, kemudian taruh di tempat yang lain, kita paste. Ya, paste di deskripsi PKN. Seperti ini, ketemu jawabannya sangat baik. Ya, seperti itu teman-teman. Sangat mudah ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya biar lebih mudah di dalam mengerjakan menyelesaikan rapot-rapot anak didiknya. Kemudian ya, kita cek ya. Kemudian kita lihat ini sudah benar ya. Ya, keterangan nilainya ada di PKN, sudah benar di kolom PKN. Ya, keterangannya lagi ada di kolom PKN, berarti tinggal kita copy lagi. Tinggal kita copy teman-temannya, kita copy paste, copy, kemudian kita paste di sini lagi 80 baik nilainya, deskripsinya.
deskripsi bahasa Indonesia ya, sesuai dengan nilai bahasa Indonesia tentunya ya. Sudah benar ini penempatan kolomnya, kolom nilai bahasa Indonesia. Kemudian kita copy lagi teman-teman, kemudian kita paste lagi, kemudian kita paste lagi karena sama ya teman-teman ya. Kemudian kita paste lagi, kemudian kita paste lagi teman-teman sampai terisi semua kolom deskripsinya ya, seperti ini teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk melihat deskripsi nilai anak-anak, deskripsi untuk anak-anak yang lain, tinggal kita tarik pojok bawah ya, ada tanda kotak, akan mengikuti ke bawahnya. Tarik sampai mana akan mengikuti sampai ke bawah berarti ya, seperti itu teman-teman. Kemudian deskripsi bahasa Indonesia juga demikian, kita tarik ya, deskripsinya akan mengikuti sesuai dengan nilai anak-anak, nilai 87 baik. Nah, kemudian deskripsi matematika tinggal kita tarik ke bawahnya akan mengikuti ya, nilai 85 baik, sekitar 79 cukup baik, dan nilai 82 itu baik, dan 70-an itu cukup baik. Kemudian nilai bahasa sastra kita tarik teman-teman, SBDP ya, tinggal kita tarik akan mengikuti ke bawahnya. Seterusnya deskripsi PJOK kita tarik lagi, akan mengikuti ya, menyesuaikan sampai ke bawahnya. Kemudian ini deskripsi bahasa sastra kita tarik lagi, yang di pojok bawah itu, pojok kanan bawah. Deskripsinya akan mengikuti sesuai dengan nilai anak-anak. Deskripsi bahasa Inggris kita tarik lagi, pojok kanan bawah. Deskripsinya akan mengikuti sesuai dengan nilai anak-anak, sesuai dengan interval ya, interval nilainya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau tabelnya sudah jadi teman-teman, kalau tabelnya sudah jadi seperti ini ya, jika tabelnya sudah jadi seperti ini, tinggal kita cek dulu ke rapot kita ya. Kita cek tuh teman-temannya, kita perlu mengisi nama siswa teman-teman. Nah, dan NIS, biar sekali klik nih teman-temannya, sekali klik nama siswa, ndak berkali-kali berulang-ulang kita tulis nama siswa. Kita tambahkan di sini, kita tambahkan nomor urutnya, biar sekali klik nomor urut langsung berganti ke nama siswa yang lain, beserta dengan nilai-nilainya akan berganti juga teman-temannya. Nah, seperti ini teman-teman. Saya tandain dulu biar lebih jelas ya, biar lebih beda nomor urutnya ya. Seperti ini teman-teman. Sudah kita buatkan nomor urut 1 misalnya. Kemudian kita kembali ke data rapot teman-teman. Di data rapot ini kita perlu membuat nomor kolomnya teman-teman ya. Kita harus menulis nomor kolomnya teman-teman ya. Saya besarkan dulu biar bisa dilihat dengan jelas.
Ya, seperti ini teman-teman, biar terlihat jelas lagi. Ya. Kita harus menulis nomor kolomnya teman-teman ya, biar kita bisa mudah di dalam mengisi rapot di sebelah. Kita harus menulis nomor kolom untuk memudahkan kita menentukan kolomnya ya nanti, karena dalam rumus nanti ada yang ditentukan kolomnya ya, nomor kolomnya. Kita akan menentukan nomor kolom nanti di dalam rumus. Kolom pertama, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian kita tarik saja kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai dengan kolom 19 teman-teman ya. Kita buat kolomnya sampai dengan kolom 19. Ya, kita kasih tanda yang berbeda biar lebih jelas ya, lebih jelas kita lihat. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai dengan 19. Ya, kita sudah buat kolom nih teman-teman. Kita kembali ke aplikasi rapotnya. Ya, setelah itu kita mulai dari mengisi nama siswa teman-teman. Kita mulai mengisi nama siswa. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Ini sudah saya tuliskan. Saya besarkan dulu biar lebih jelas, biar lebih memudahkan teman-teman semua di dalam mengerti nantinya. VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita klik nomor urutnya, nomor urut 1 misalnya, nomor urutnya kita klik yang warna kuning, klik. Kemudian kita kunci dengan menggunakan F4 teman-teman ya, biar tidak rusak nanti rumusnya jika kita mencari nomor-nomor yang lain, nomor urut yang lain. Kita kunci dengan F4, kemudian kita kasih tanda koma sesuai dengan fungsi komputernya. Biasanya ada yang dipakai titik koma juga, tapi di komputer saya pakai koma ya. Kita lihat setelah itu kita blok semua kolom ya, semua kolom kita blok ya, semua kolom kita blok ya teman-teman. Sudah kita blok, kita blok semua kolom ya teman-teman. Kita ulang lagi sekali. Nah, kita ulang lagi sekali teman-teman ya. Setelah nomor urut kita kunci pakai F4, kemudian kita blok semua kolom ya, semua kolom ya, kita blok semua kolom. Kemudian ya, kita taruh koma di sini ya, karena dia pakai fungsi koma kalau komputer saya. Ada juga komputer yang pakai titik koma ya, tergantung petunjuknya. Koma, kemudian nama siswa ya, kita lihat nama siswa. Nama siswa itu ada di kolom berapa ya, yang tadi sudah kita buat, yang tadi sudah kita tandain sama-sama. Nama siswa ya, ini teman-teman ya. Nama siswa itu ada di kolom 3 berarti teman-temannya. Kita tulis, tinggal kita tulis koma 3 ya, koma 0. Kemudian kita tutup kurung lagi ya. Udah ketemu Abu Waqqas ya, Jahid Yaqla Putra. Itu nomor urut 1. Coba kita cek ya, nomor urut 1 itu Abu Waqqas Jahid, benar atau tidak? Nah, benar ya teman-teman. Ini nomor urut 1 Abu Waqqas Jahid Yaqla Putra. Sudah benar teman-teman ya. Kita cek ke nomor urut 5 misalnya, Faiza Aska Muntasar. Coba kita cek benar apa tidak.
nomor urut 5. Ya, benar ya, Faiza Azka Muntasar. Ya, seperti itu teman-teman, tinggal sekali klik nanti semua akan tercantum di dalam satu aplikasi yang sudah kita buat. Kemudian sekarang kita akan menentukan niche-nya teman-teman. Kita akan menentukan niche-nya, tetap kita menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman. Ingat, pakai sama dengan dulu kalau membuat rumus. VLOOKUP, buka kurung, kita klik nomor urutnya. Kita klik nomor urutnya, kemudian tetap kita kunci pakai F4 biar dia tidak rusak apabila kita mencari nomor urut yang lain. Kita blok semua kolomnya lagi. Kita blok semua kolomnya lagi, ya seperti ini teman-teman. Setelah kita blok semuanya, kita menentukan niche-nya tadi ya. Niche-nya ada di kolom 2. Taruhin tanda koma teman-teman. Kemudian kolom 2, 0, tutup kurung. Ya, ketemu niche nomor urut 5 atas nama Faiza Azka. Itu nomor niche-nya 124. Kita cek benar atau tidak. Nomor niche nomor urut 5 124 Faiza Azka. Sudah benar ya teman-teman. Kita cek pakai nomor urut 10 misalnya ya, Muhammad Danis Ali Ahda. Nomor niche-nya 129. Benar atau tidak? Nomor urut 10 ya, Muhammad Danis Ali Ahda. Nomor niche-nya 129. Sudah benar ya. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan membuat rumus lagi untuk nilainya teman-teman ya. Untuk nilainya, nilai pendidikan, agama, dan budi pekerti. Nah, bagaimana caranya? Sama, kita akan menggunakan fungsi rumus VLOOKUP teman-teman ya. Kita pakai rumus VLOOKUP. Ingat, tetap sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nomor urutnya kita klik, tetap kita kunci nomor urutnya biar tidak rusak rumus kita. Kemudian koma, kita cari data raport lagi. Cari data raport, kita blok semua kolomnya. Kita blok semua kolomnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita taruh koma lagi teman-teman. Taruh tanda koma. Ya, setelah itu baru kita lihat nilai pendidikan agama itu ada di kolom berapa ya. Pak, kita perhatikan, ya ada di kolom 4. Tinggal kita tulis 4 di sini teman-teman, kolomnya, 0, tutup kurung, enter. Akan didapat nilai 87 atas nama Muhammad Danis Ali Ahda nomor 10. Nilai PAI-nya 87. Bisa kita cek. 8 nilai PAI-nya ya, 87. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Kita lanjut ya teman-teman. Biar semakin paham teman-teman. Biar kita semua bisa lebih mudah ya lagi. Kita lanjut ke nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, nilainya ya, nilai PKN-nya. Tinggal kita copy, paste lagi. Rumusnya sama aja ya teman-teman. Yang beda kolomnya. Kolomnya nanti kita ganti. Kita copy, paste lagi. Ya, seperti itu teman-temannya. Yang beda kolomnya. Tinggal kita tentuin kolomnya kolom keberapa nanti mata pelajaran itu.
Ya, seperti itu teman-temannya. Ya, kolomnya kita buat dulu. Kolomnya berbeda-beda ya, tinggal kita ganti kolomnya saja. Insya Allah kalau teman-teman mengikuti panduan ini dengan tekun, insya Allah akan cepat bisa membuat rumus-rumus sendiri yang lainnya teman-teman. Ya, kita lihat pendidikan kewarganegaraan PKN ada di kolom berapa? PKN ada di kolom 6. Tinggal kita ganti rumusnya menjadi kolom 4 menjadi kolom 6. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, didapat nilai 86. Kemudian kita coba cek nomor urut 10, nilai PKN nya 86. Kita cek ya teman-teman, nilai PKN 86 benar ya. Seperti itu teman-teman, sangat memudahkan kita ini teman-teman dalam membuat aplikasi rapat. Kita coba nomor urut 14 atas nama Rukaya A2, nilainya lumayan ya, nomor 14 Rukaya A2 nilainya seperti itu teman-teman. Sesuai ya, sudah sesuai ya. Kemudian kita ke bahasa Indonesia, kita lihat tinggal kita ganti kolomnya saja teman-teman. Kita ganti kolomnya saja. Kita ganti kolomnya. Kolom 8 ya, untuk bahasa Indonesia. Nilai bahasa Indonesia ada di kolom 8. Tinggal kita ganti ini teman-teman menjadi kolom 8. Enter, sudah didapat lagi nilainya. Nilai bahasa Indonesia. Ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita ke nilainya 83 ya, untuk nomor 14 nilainya 83. Sudah sesuai ya teman-teman. Nilai bahasa Indonesianya itu berapa ya? Ya, itu nilainya ya teman-teman, sudah sesuai nomor 14 dengan yang dirapot. Kemudian kita akan menentukan nilai matematika. Tinggal kita cari nilai matematika ada di kolom berapa. Ya, kolom 10 ternyata teman-teman. Tinggal kita ganti di sini kolom 4 menjadi kolom 10. Ya, seperti itu teman-teman. Sangat-sangat gampang ya teman-teman ya. Kalau kalian terus mengikuti tutorial ini dengan tekun, insya Allah kalian akan bisa membuat rumus-rumus sendiri untuk rumus-rumus yang lainnya teman-teman. Iya, seperti itu teman-teman. Nilai SBDP tinggal kita ganti ada di kolom 12 ya teman-teman. Nanti dia berubah sendiri. Kemudian iya, sama seperti yang lain. Nilai bahasa Sasak juga nanti kita tentukan. Nilai bahasa Sasak itu kita lihat di daftar rapotnya, data rapotnya. Bahasa Sasak ada di kolom 14 ya teman-teman. Kolom 14 berarti tinggal kita ganti kolom 14 ya, ketemu nilainya lagi. Nilai bahasa Inggris kita cari lagi teman-teman. Nilai bahasa Inggris itu ada di kolom berapa ya? Ya, ini dia bahasa Inggris ada di kolom
19 teman-teman ya. Ada di kolom bukan, ada di kolom 18. Ada di kolom 18 ya teman-teman. Nilainya bukan deskripsinya. Nilainya ada di kolom 18. Iya. Sudah ketemu teman-teman. Ini karena bahasa Arab tidak ada teman-temannya, kita hapus saja dulu. Kita sesuaikan dengan data yang ada dulu. Nah, kita hapus dulu. Bahasa Arab tidak ada di sini ya. Di data ini tidak ada bahasa Arab. Yang ada PJOK yang belum kita tentukan berarti. Ya. Seperti itu teman-teman. Kita kita hapus saja ya untuk bahasa Arab ini karena tidak ada di data rapotnya, tidak ada. Nilai PJOK yang belum ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesenian. Kita tentuin dia adanya di kolom berapa untuk PJOK. PJOK ada di kolom 14 teman-teman. Ada di kolom 14. Tinggal kita ganti menjadi 14, sudah ketemu teman-temannya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, seperti ini tampilannya teman-teman. Sudah kita isi semua. Nilainya sudah terisi. Tinggal kita gonta-ganti nomor urutnya saja. Nanti nilainya akan menyesuaikan. Nilainya akan menyesuaikan sendiri. Jadi nomor urutnya nanti nilainya akan menyesuaikan, namanya juga akan menyesuaikan sesuai dengan data rapot yang ada, sesuai dengan nomor urutnya masing-masing. Ya, seperti ini teman-temannya. Ya, kemudian teman-teman, kita akan menentukan deskripsi ya, deskripsi dari setiap mata pelajaran ya untuk masing-masing anak. Kita akan menentukan deskripsi dari setiap mata pelajaran untuk masing-masing anak ya teman-teman. Ya, ini ada gangguan sedikit ya teman-teman. Kita cari ulang nilainya. Salah tekan tadi. Kita cari ulang nilainya dulu ya teman-teman, biar terisi semua nilai-nilai yang ada. Nilai dari setiap mata pelajaran biar kita isi semua teman-teman. Cara mengisinya sama seperti tadi teman-teman ya. Seperti tadi, menggunakan rumus VLOOKUP tentunya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita cari dulu yang masih gangguan tadi ya. Salah tekan tadi ini. Operatornya salah tekan. Mohon dimaklumi. Iya. Nah, ini teman-teman. Kemudian setelah ini nanti kita akan lanjut untuk mencari deskripsi dari setiap mata pelajaran ya teman-teman untuk di rapotnya. Ya, nanti kita cari deskripsi dari setiap mata pelajaran untuk rapotnya teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman.
ya. Setelah ini nanti kita akan mencari deskripsi rapot ya teman-teman ya. Mohon kesabarannya, mohon ketekutannya agar kita sama-sama bisa menerapkan ya ini ya. Kemudian kita berlanjut ke deskripsi rapot teman-teman. Mohon kesabarannya biar kita bisa sama-sama menerapkan cara membuat aplikasi ini, biar sama-sama bisa memudahkan kita teman-temannya di dalam menyusun rapot, apalagi misalnya jumlah anak-anak banyak ya. Ya, kita mulai sama dengan VLOOKUP. Kita klik nomor urutnya, kemudian kita kunci, jangan lupa kunci pakai F4. Klik F4 di keyboard, kemudian koma. Kita blok semua tabelnya teman-teman. Kita blok semua kolomnya tabel. Kita blok semua tabel. Kemudian kita deskripsi agama tadi ya teman-teman. Kita deskripsi agama itu ada di kolom 5. Kita taruh koma 5,0. Kita ulang teman-teman ya. Kita ulang lagi sekali. Iya. Ya, kita ulang ya teman-teman. Kita akan mencari deskripsi rapotnya. Ya, ini teman-teman. Kita tetap menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian nomor urut teman-teman ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nomor urut, kita kunci pakai F4. Cari data rapotnya, semua tabel kita blok. Kita blok semua tabel. Kita blok semua tabel, iya. Kemudian koma ada di kolom 5 ya, pendidikan agama itu ketemu, sangat baik. Seperti ini teman-teman. Ada di kolom 5, kemudian koma 0, tutup kurung. Sangat baik, ketemu, deskripsinya sangat baik untuk 95. Pendidikan agama nilai 95, deskripsinya sangat baik. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, kita untuk mencari deskripsi yang lain teman-teman, tinggal ya, untuk mencari deskripsi yang lain kita tetap menggunakan fungsi VLOOKUP ya teman-teman, atau kita tarik kotak yang ada di pojok kanan ya. Udah bisa seperti ini teman-temannya. Berarti kita harus copy kemudian paste ya teman-teman. Untuk pendidikan PKN, deskripsi PKN ya. Untuk deskripsi PKN,
Untuk deskripsi PKN ya teman-teman, kita tinggal ganti kolomnya. PKN ada di kolom PKN ya. PKN ada di kolom berapa ya? PKN ada di kolom 7 ya. Kemudian kita paste lagi. Ya. Sekarang bahasa Indonesia, kita cari bahasa Indonesia ada di kolom berapa. Deskripsi bahasa Indonesia itu ada di kolom 9 teman-teman. Tinggal kita ganti kolomnya menjadi kolom 9 ya. 80 nilainya baik ya. Kemudian kita copy lagi, kita ini bisa ya, berarti kita pakai fungsi VLOOKUP teman-teman ya. Kita pakai fungsi VLOOKUP ya, masih error ya teman-teman. Berarti kita pakai fungsi VLOOKUP teman-teman. VLOOKUP untuk nilai matematika, untuk deskripsi matematika kita buat lagi fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP dibuka kurung, kemudian kita klik nomor urutnya tadi ya teman-teman, kemudian dikunci nomor urutnya, kemudian kita blok semua tabelnya, kemudian kita lihat untuk deskripsi matematika ada di kolom 11 ya teman-teman. Tinggal kita taruh sini koma 11, 0 tutup kurung ya, ketemu nilainya baik ya. Selanjutnya untuk deskripsi SBDP nya ya teman-teman, pakai fungsi VLOOKUP lagi teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Kita lihat teman-teman, kita copy paste buat teman-temannya bisa. Kita ini ada kesalahan ya. Untuk SBDP, deskripsi SBDP ini ada di kolom 13, tinggal kita ganti kolomnya menjadi kolom 13 ya. Masih error ya teman-teman, jangan panik ya, nilainya sangat baik ya teman-teman. Ini kita perbaiki dulu nilai dari SBDP nya ya, sambil kita menunggu. Ini harus dipelajari dengan tekun ya, biar kita bisa membuat rumus sendiri. Mau membuat rumus apapun bisa nantinya dengan menggunakan logika komputer, dengan menggunakan bahasa komputer ya. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita akan bisa membuat rumus-rumus sendiri nantinya teman-teman. Untuk itu terus tonton tutorial ini sampai selesai dengan tekun, biar kita sama-sama bisa ya teman-teman membuat rumus-rumus sendiri nantinya ya. Kita tentukan dulu teman-temannya sambil kita menunggu nilai SBDP nya muncul. Nilai SBDP sama kayak tadi itu ya, pakai fungsi VLOOKUP teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya. Sudah diperbaiki nilainya ini teman-teman.
90 ini nilainya sangat baik ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita paste. Untuk PJOK, deskripsi PJOK itu tinggal kita ganti kolomnya teman-temannya. Ada di kolom berapa ini deskripsi PJOK? Deskripsi PJOK itu ada di kolom 15 berarti teman-temannya. Kita ganti di sini kolom 15. Ya, deskripsinya baik teman-temannya. Kemudian selanjutnya untuk nilai bahasa Sasak. Nilai bahasa Sasak, deskripsinya tetap kita menggunakan fungsi rumus VLOOKUP ya teman-teman. VLOOKUP, kemudian kita klik nomor urutnya, kita kunci pakai F4, koma, kita lihat data rapotnya. Kemudian kita blok semua tabelnya. Kita blok semua tabelnya ya teman-teman. Kita blok semua tabelnya. Kemudian koma lagi teman-teman. Koma. Ini bahasa Sasak ini ada di kolom 17,0 tutup kurung, deskripsinya baik ya, kita perbaiki dulu bahasa Inggrisnya nih ya, nilainya pakai fungsi VLOOKUP ya untuk menentukan nilai, sama saja seperti tadi, tinggal kita klik nomor urut, kemudian kita tentukan blok semua kolom, kemudian tentukan ada di kolom berapa itu untuk nilai itu, misalnya nilai bahasa Inggris ada di kolom berapa ya, seperti itu teman-temannya. Ya seperti itu teman-teman, ada nilai di kolom 18 ya. Di kolom 18 ya. Sekarang kita akan menentukan deskripsi dari bahasa Inggris nih teman-teman. Yang terakhir, kita menggunakan fungsi sama dengan VLOOKUP, rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nomor urutnya, kemudian kita kunci pakai F4, kita komain lagi, kemudian kita blok semua tabelnya, semua tabel kita blok ya. Kemudian deskripsi bahasa Inggris ada di kolom 19 ya teman-teman, tinggal kita koma 19,0 ya, ketemu baik ya. Nah seperti ini teman-teman, kita coba nomor urut berapa itu teman-teman ya, ketemu ya, nilainya akan berubah otomatis, nilai, nama, dan NIS-nya akan berubah otomatis. Kita coba nomor 9, Muhammad Zarif Dadal Habibi ya, nomor 9 Muhammad Zarif Dadal Habibi, benar ya, nilainya nanti akan menyesuaikan dengan nilai yang ada di data, nilai rapat akan menyesuaikan dengan nilai yang ada di data nanti ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, ini sangat-sangat memudahkan kita, sekali klik semua akan berubah ya, sekali klik nomor urutnya semua data akan berubah sesuai dengan data yang ada ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti tutorial ini sampai selesai. Semoga kalian dapat mengaplikasikan tutorial ini, cara-cara ini untuk memudahkan kalian semua, teman-teman semua, dalam
pengolahan nilai rapot anak-anak didiknya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan. Terlebih lagi bisa kita buat rumus-rumus sendiri. Amin ya rabbal alamin. Semoga tutorial ini banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.